BTTH Chapter 1009 Pelatihan Tersembunyi di Kolam Darah. Hal pertama yang dirasakan Xiaoyan setelah masuk ke dalam kolam darah adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Dauki berwarna hijau giok menempel di sekitar tubuhnya, sepenuhnya mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya dalam prosesnya. Dia tidak menyerang energi di tempat ini. Sebaliknya, dia berenang menuju dasar kolam darah setelah berhenti sejenak. Cairan merah di blood pool cukup kental. Itu seperti darah segar. Jarak pandang telah memperpendek tempat ini. Bahkan ketika seseorang berenang, ia akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Terlebih lagi, hal yang membuat Xiaoyan tertegun adalah kekuatan spiritualnya kesulitan menembus cairan berwarna merah darah. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah, samar-samar Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang secara gila-gilaan menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas, itu adalah Feng King dan yang lainnya. Tubuh Xiaoyan berhenti sejenak. Dia ragu-ragu sejenak saat tatapannya melihat ke dasar kolam darah. Karena penglihatannya terhalang, yang bisa dilihatnya hanyalah warna merah tua yang tenang. Sekilas memberikan perasaan yang membuat pori-porinya berdiri. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tulang emas gelap muncul di dalamnya. Dia memegangnya erat-erat, mengatupkan giginya, dan bergerak, menembus cairan berwarna merah dalam prosesnya. Setelah itu, dia dengan sigap berenang menuju dasar. Semakin jauh Xiaoyan dari permukaan kolam darah, energi yang terkandung dalam cairan berwarna merah juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun, Xiaoyan dengan jelas memahami bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya. Racun api semacam ini tidak terbentuk secara alami dengan energinya. Sebaliknya, ia merembes keluar dari gunung berapi ini. Kolam darah gunung surga ini seharusnya berada di tengah gunung berapi di mana racun apinya paling liar dan ganas. Xiaoyan pernah melihat sesuatu seperti racun api ini saat itu di menara pemurnian Ki Langit berkobar di Akademi Dalam. Namun, kedua racun api ini jelas berada pada dua tingkat yang sangat berbeda. Gunung berapi Heaven Eye Mountain ini telah ada selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Akumulasi racun api sangat mengerikan. Kalau tidak mungkin hal itu melukai Jinshi sebanyak itu. Seorang elit Douzong tidak lemah. Api hijau giok mengelilingi tubuh Xiaoyan. Suhunya yang menakutkan menyebabkan energi merah darah di sekitarnya menguap sepenuhnya. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah dikeluarkan dengan paksa oleh api, dan bahkan tidak mampu menyentuh tubuh Xiaoyan. Setelah penurunan terus-menerus ini berlangsung sekitar 10 menit, tengkorak emas gelap di tangan Xiaoyan akhirnya menjadi panas, dan seberkas cahaya merembes keluar darinya. Hati Xiaoyan bersuka cita saat melihat reaksi tengkorak itu. Kecepatan berenangnya perlahan melambat sebelum tubuhnya berhenti. Tatapannya membara saat dia melihat ke bawah. Ruang di tempat itu samar-samar mengandung perasaan yang terdistorsi. Sejumlah besar cairan berwarna merah tampak seolah-olah telah bertemu dengan penghalang tak terlihat, memaksanya untuk terpisah. Apakah ini penghalang spasial? Kesungguhan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat ruang yang terdistorsi. Samar-samar dia bisa merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya. Xiaoyan perlahan mengangkat tengkorak berwarna emas gelap di tangannya. Setelah itu, dia dengan lembut meletakkannya di penghalang spasial yang tak terlihat. Segera, tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat riak melingkar muncul dari penghalang spasial. Segera, sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiaoyan. Kesungguhan di wajah Xiaoyan menjadi lebih intens saat melihat terowongan ini. Dia mengembalikan tengkorak itu ke cincin penyimpanannya dan menarik napas dalam-dalam. Api hati teratai berkilau, melonjak keluar dan melilit seluruh tubuhnya. Hanya setelah menerapkan tindakan pencegahan ini, Xiaoyan diam-diam menjadi rileks. Tubuhnya bergerak dan dia dengan hati-hati berenang ke dalam terowongan. Tubuh Xiaoyan baru saja melewati terowongan ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat melonjak. Tubuhnya segera tenggelam belasan meter sebelum stabil. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan mulai mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya.
Area yang tertutup oleh penghalang spasial ini tidak terlalu luas. Ukurannya pasti kurang dari 100 kaki. Kekentalan energi berwarna merah darah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan ketika dia menggerakkan lengannya, dia akan merasakan perlawanan yang 10 kali lebih kuat dari yang ada di atas. Semacam cahaya keabu-abuan gelap bercampur dengan cairan kental berwarna darah ini. Cahaya itu mengeluarkan bau amis yang samar. Setiap kali cahaya berwarna keabu-abuan ini mendarat di api hijau giok di sekitar tubuh Xiaoyan, mereka akan segera meledak. Pada saat yang sama, nyala api akan bergetar. Apakah ini racun api gunung surga? Kekuatan korosifnya sebenarnya sangat menakutkan. Pantas saja bahkan ahli seperti Jinshi tidak berani berlama-lama di tempat ini. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresinya serius saat dia melihat ke titik cahaya berwarna abu-abu yang pekat. Di bawah Xiaoyan ada permukaan tidak rata yang dipenuhi lubang. Lubang dengan berbagai ukuran ini berulang kali mengeluarkan asap keabu-abuan. Bagian dalam asap dipenuhi dengan racun api berwarna abu-abu. Jelas sekali, dasar kolam darah ini adalah gunung berapi yang bergolak. Tatapan Xiaoyan membawa kejutan saat menyapu area ini, yang telah disegel oleh penghalang spasial. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan berwarna merah darah. Api hati teratai berkilau melonjak keluar dari tubuhnya tanpa henti, mengisolasinya dari racun api korosif. Jika saya tidak memiliki api surgawi, kemungkinan besar saya tidak akan berani datang ke sini, meskipun saya tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Xiaoyan menghela nafas sambil bersuka cita. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan tertutup. Dalam beberapa menit, Xiaoyan berhasil memasuki kondisi latihannya. Segera, kekuatan hisap yang kuat perlahan keluar dari tubuhnya. Mengikuti lonjakan kekuatan hisapnya, cairan berwarna merah darah yang tenang itu terganggu. Energi kuat, kental, berwarna merah tak henti-hentinya memasuki tubuh Xiaoyan seperti pilar. Ketika cairan berwarna merah darah itu bersentuhan dengan permukaan api hijau giok Xiaoyan, cairan itu segera mengeluarkan gelombang suara ci, ci. Titik cahaya berwarna abu-abu di dalam energi cair segera runtuh. Racun api kesulitan memasuki tubuh Xiaoyan karena kehadiran api hati teratai mengkilap ini. Cairan berwarna darah ini dianggap sebagai tonik yang hebat hanya setelah racun api dihilangkan. Namun, karena akumulasi dari waktu ke waktu, kedua hal ini sepertinya telah menyatu sepenuhnya. Jika Xiaoyan tidak memiliki api hati teratai mengkilap, mustahil baginya untuk memisahkannya dengan cara yang begitu mudah. Ketika gelombang pertama cairan berwarna merah darah memasuki tubuh Xiaoyan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Jumlah energi yang begitu besar sebanding dengan upaya 3 hingga 5 hari yang dilakukan pada hari biasa. Namun sekarang, itu terserap seluruhnya dalam waktu yang sangat singkat. Tidak heran suku tikus penelan emas telah menghabiskan banyak upaya untuk menyembunyikan tempat ini. Jika seseorang bisa sepenuhnya mengusir racun api dari tempat ini, kekuatan suku tikus penelan emas pasti akan melonjak karenanya. Pikiran Xiaoyan mengendalikan energi agung yang mengalir ke dalam tubuhnya dan menavigasinya di sepanjang rute metode flame mantra api. Selama sirkulasi, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan sel-selnya dengan liar menelan sejumlah besar energi yang telah menyerang tubuhnya. Selagi mereka menelan, mereka juga dengan cepat memperkuat diri mereka sendiri. Energi darah kental sepertinya memiliki efek ajaib. Jumlah yang bisa diserap sangat tinggi, mungkin karena akumulasi selama bertahun-tahun. Tapi ia juga memiliki kekuatan hidup yang lemah. Selama penyerapan, Xiaoyan bisa merasakan tubuhnya dalam keadaan energik. Ini adalah perasaan yang sangat unik. Jika ada orang lain yang ada di sini sekarang, orang tersebut akan menemukan bahwa seluruh tubuh Xiaoyan tampak berubah warna menjadi merah darah. Energi yang agung dan kental telah memenuhi setiap inci tubuhnya. Bahkan kulitnya menjadi sangat fleksibel saat menyerap energi berwarna darah. Hati Xiaoyan merasakan kegembiraan yang luar biasa karena energi darahnya memiliki efek yang begitu ajaib. Jika Xiaoyan sebelumnya memiliki keraguan tentang kemampuan tempat ini untuk membantunya menembus kelas Dao Huang, dia telah melupakan semuanya. Berdasarkan kecepatan ini, dia yakin bahwa jurang maut energi yang dibutuhkan untuk menembus kelas Dao Huang akan terisi oleh tempat ini. Dasar dari kolam darah telah memberi Xiaoyan sejumlah besar energi yang akan mengubahnya. Di tempat ini, dia tanpa rasa takut dapat menyerap energi di sekitarnya tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energinya akan habis. Racun api gunung surga di tempat ini
yang paling ditakuti orang lain, tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, tempat harta karun ini bisa disebut dibuat khusus untuk Xiao Yan. Kecepatan hisap Xiao Yan mungkin menakutkan, tapi dia juga tahu bahwa meskipun demikian, masih diperlukan waktu yang lama jika dia ingin menembus kelas Dao Huang. Energi yang dibutuhkan untuk menembus puncak kelas Dao Huang benar-benar terlalu besar. Tubuh Xiao Yan duduk bersila di dasar kolam darah seperti mayat. Api hijau giok di sekujur tubuhnya tampak seolah-olah tidak akan pernah bisa padam karena api itu dengan kuat melindungi Xiao Yan. Gelombang energi tebal berwarna merah darah di sekitar api menembusnya tanpa henti sebelum mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dasar kolam darah yang tenang tidak memiliki konsep waktu apapun. Xiao Yan duduk di sana seperti seorang biksu tua. Aura yang menyebar dari tubuhnya perlahan-lahan naik dengan lambat. Meskipun langkah ini tampak lambat, ia melintasi ngarai besar antara kelas Dao Huang dan kelas Dao Zong. Kekuatan Xiao Yan meningkat dengan cepat. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos.